Tapi aku agak amazed gitu ya dengan sistem disbursement-nya setiap hari gitu. Jadi itu menguntungkan para seller juga ya Pak? Betul. Karena juga para seller bisa langsung ngambil uangnya. Ya. Itu via apa tuh Pak biasanya? Via Jubelio lah. Wah, masuk, smooth ya. Kayak perbedaan dari sistem COD yang ada di Ninja Express mungkin sama partner logistik lain lah yang ada. Yang lain emang bisa ya? Juga, ya. Maksudnya Kalau COD di kita ya di Ninja yang umum dulu ya, yang umum biasanya dari sisi apa? ada yang nggak umum ya berarti? Ada. Ada, oke. Sabar. Siang menjelang sore ya Mbak Gia. Mungkin ya di Walista siang sih ya, kita nggak tahu nih nonton YouTube nontonnya siang atau malam atau mungkin pagi ya Li. Kembali lagi nih di Jubelio Talk Show bareng aku dan ada Mbak Gia juga di sini. Hai. Apa kabar nih semuanya para pebisnis? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya, sehat-sehat. Oke, kita di sini mau ada apa sih Mbak Gia? Oke, jadi hari ini kita akan mengulik mengenai COD sih Mbak Zita. Oke, sesuai dengan judul talk show kita ya, apa itu COD dalam berbelanja online gitu. Nah, mungkin di sini Mbak Zita juga bisa menjelaskan lebih dahulu nih, kayak apa aja sih yang ada, feature-feature yang ada di Jubelio Omnichannel kita. Oh iya, oke. Jadi sebelum kita masuk nih ke dalam topiknya dan kita mengundang narasumber kita, jadi kita mungkin akan menjelaskan dulu secara singkat ya. Di Jubelio itu kita ada feature Omnichannel. Pastinya teman-teman tahu banget nih, Jubelio itu terkenal dengan Omnichannel sistemnya gitu. Terus kita juga punya yang namanya Jubelio Chat, dimana kalau misalkan para seller butuh untuk nggak ribet deh gitu ngurusin satu chat dalam satu fitur dari berbagai marketplace, bisa pakai Jubelio Chat kita. Terus kalau misalkan seller juga punya nih toko offline, kalian juga bisa pakai Jubelio Postnya kita. Nah, terus juga kita punya nih produk terbaru, paling terbaru kita ya, yaitu kita punya Jubelio Shipment gitu. Nah, jadi di sini mungkin topik hari ini akan sesuai dengan narasumber yang akan kita undang. Kita akan lebih fokus terhadap apa itu Jubelio Shipment gitu, dan mungkin di sini kita juga akan menjelaskan terkait ada salah satu feature di dalam Jubelio Shipment, sesuai judulnya sih, itu yang akan kita unlock nih dalam waktu dekat ini. Dan kebetulan ini first-nya ya, kita bakal jalanin sama partner logistik kita ini gitu. Nah, mungkin beberapa penonton juga belum tahu sih Mbak Cita, Jubelio Shipment tuh apa sih? Nah, kalau kalian belum tahu, Jubelio Shipment adalah layanan jasa pengiriman yang membantu pebisnis terhubung dengan banyak partner jasa pengiriman sehingga mereka bisa memudahkan dalam operasional bisnis, khususnya dalam pengirimannya. Nah, dari jadwal pick-up-nya, dari mendapatkan nomor resinya, lalu juga nge-tracking pengirimannya, itu juga ada dalam feature kita. Nah, tapi keuntungannya apa aja sih sebenarnya dari dalam Jubelio Shipment ini Mbak Tita? Oke, jadi keuntungannya itu ada banyak banget ya teman-teman pastinya gitu. Once emang kalian menggunakan dari layanan kita nih untuk Jubelio Shipment, pastinya kalian bakal dapetin cashback dan diskon dong dari berbagai 3PL yang udah kerjasama sama kita. Dan kalian bisa milih nih, kalian mau pakai 3PL yang mana gitu. Terus juga selain itu kita udah pastinya udah terintegrasi ya sama semuanya, itu kita udah integrate, jadi nggak perlu khawatir, nggak ada manual things, lebih seamless, lebih gampang kalian untuk mengatur operasional gitu. Terus juga pastinya bisa melacak si status pengirimannya, dan kalian juga bisa dengan mudah nih ngasih linknya ke buyer kalian gitu. Jadi mereka juga bisa nge-track, selain kalian bisa nge-track gitu, jadi para buyernya juga bisa nge-track. Mungkin kalian juga belum familiar kan sebenarnya mengetahui lebih deep nih tentang COD. Hari ini kita mengundang salah satu expert lah nih mereka dalam perfilman nih. Apa sih service COD dan sebagainya, kita bisa tanya langsung. Selamat datang Pak Ivani. Halo Pak. Selamat ketemu kembali ya. Comeback di judulnya. Terima kasih udah diundang. Iya Pak. Mungkin para penonton belum tahu nih kok selamat kembali sih Mbak Tika. Nah, Pak Ivani ini udah sempat ada di talk show kita juga. Kalian bisa cek aja di channel YouTube Jubelio Official. Nah, di situ kalian bisa melihat tuh, mengetahui lebih deep lagi kalau di situ tentang Ninja Express. Cekidot ya, cekidot. Cekidot lah, betul
Oke, mungkin karena tadi aku udah sempat nge-spill ya Pak, dan Ninja ini bisa dibilang salah satu partner logistik kita lah gitu. Dan sebenarnya di sini kita baru mau ngebuka nih untuk service COD gitu. Dimana mungkin sebelumnya kita belum pernah coba nih Pak, biasanya kan masih yang non COD ya untuk service-servisnya. Nah kali ini kita mau mencoba nge-unlock nih si service COD. Nah mungkin kita akan lebih banyak ngebahas di situ karena untuk pengenalan ninjanya kalian bisa cek nih di YouTube sebelumnya. Jadi di sini aku sama Kak Rifani mungkin bakal lebih ngebahas COD-nya sih. Mungkin Pak COD itu kayak gimana sih Pak gitu? Karena mungkin kebanyakan juga sekarang ada beberapa yang prefer mereka once belanja di online, oh enggak deh gue males nih COD gitu. Nah kalau untuk COD sendiri itu seperti apa sih Pak? Oke. COD itu sebetulnya salah satu layanan yang paling populer ya di Ninja, mungkin juga di kurir-kurir lain ya, tapi intinya COD kan singkatan dari Cash on delivery. Cash on delivery gitu ya, artinya apa si barangnya itu dibayar ketika kiriman nyampe gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya backgroundnya apa sih? Backgroundnya lebih mungkin ke persebaran atau literasi banking gitu ya, yang di Indonesia kan masih harus di catch up nih gitu ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih ya di Indonesia ini katanya ya menurut data ini juga ya yang pakai kartu kredit itu berapa sih, ada 16 jutaan gitu ya, dibandingin dengan penduduk Indonesia kan masih sangat jauh gitu ya. Turunannya mungkin ada mobile banking ya, kalau kita mungkin sangat-sangat familiar gitu ya, beli di marketplace terus langsung virtual account gitu ya, atau misalnya langsung pakai kartu kredit gitu. Cuman memang persebaran ini tuh belum menyeluruh lah atau merata gitu ya di Indonesia, sehingga masih banyak daerah-daerah yang memang punya customersnya itu masih sangat membutuhkan layanan COD gitu. Artinya ketika sampai dibayar baru selesai gitu ya. Mungkin ini juga lebih ke sense of security juga kali ya gitu ya. Kalau biasanya kan kita bayar dulu terus nunggu barang datang ya. Kalau COD itu kan ketika ada barangnya baru dibayar gitu, jadi lebih secure lah gitu ya buat beberapa orang gitu ya, dari sisi tanggapan mereka terhadap belanja online gitu. Mungkin lebih ke arah seperti itu sih. Tapi keuntungannya selain kayak secure dan mungkin seperti yang Pak Rifani bilang tadi, ada beberapa orang yang tidak familiar lah dengan m-banking dan sebagainya, itu apa? Kelebihan lain ya kalau terutama ini ya, ini jangankan yang jauh-jauh ya, ibu saya gitu ya, kalau belanja tuh masih COD gitu, dan dikasih tahu waktu itu, mama selesai gitu ya, nggak ribet gitu, lebih nggak mau gitu ya. Dan ini juga mungkin membantu dari seller gitu ya untuk meyakinkan bayarnya gimana kalau transaksi di kita tuh aman, soalnya bisa COD ya. Apalagi kalau misalnya seller baru gitu ya, mungkin kalau di toko online yang belum banyak review gitu ya, sehingga COD itu secure lah gitu ya. Dan dari sisi seller pun juga sebenarnya cukup diuntungkan juga gitu ya, karena kan nanti setelah transaksi selesai nanti uangnya transfer balik gitu. Jadi benar-benar aman lah gitu, lebih ke arah situ. Kalau misalnya yang bayar dulu kan dia harus nanti tunggu dari marketplace-nya atau dari toko dari provider tokonya gitu ya, yang nanti akan reimburse ke dia setelah selesai lah gitu. Jadi mungkin itu sih ya, kamu ya balik lagi ke security gitu ya kalau kita bicara COD itu sih. Oke, ngomongin security pasti kan ada balikannya nih Pak, permasalahannya, kesulitannya apa yang kita sekarang lebih dari POV Ninja Express nih. Pernah nggak sih dari Ninja Express sendiri mengalami permasalahan atau kesulitan dalam penanganan servis di COD sendiri? Ya tentunya ya, di mana ada kenyamanan biasanya ada kesulitan juga. Gitu. Jadi kalau kita bicara COD ya cukup bermacam-macam juga masalahnya ya. Misalnya ketika kurir datang yang menerima barang atau bayarnya nggak pegang duit gitu ya. Artinya kan kurirnya harus nunggu, bentar ya saya ambil duit dulu gitu ya. Atau misalnya uangnya kurang gitu, artinya kan kalau dari sisi kurir kita nggak bisa kasih barang kalau uangnya nggak sesuai gitu kan, jadi harus besoknya lagi. Artinya dari sisi pengantaran butuh extra effort lah gitu. Cuman ya memang dari kita juga ada beberapa cara sih untuk menangani hal-hal seperti itu gitu ya. Misalnya nih ketika mau dikirim kita kasih notifikasi dulu ke
gitu, bahwa paket Anda dengan value segini mau dikirim loh hari ini, mohon disiapkan uangnya ya, gitu kan. Hal-hal seperti itu juga harus kita pikirkan ya sebagai kurir ya, supaya win-win lah gitu ya, dari si bayarnya tahu nih, oh mau dikirim, harus siapin uang gitu ya, dari sisi kitanya juga nggak bolak-balik gitu ya istilahnya. Jadi ya permasalahannya itu ya, kalau masalah yang terkait dengan penyimpanan uang di kurir dan lain-lain itu sih rasanya hampir nggak ada ya gitu ya, kecuali ya memang ada force major lah, misalnya di kecelakaan terus uangnya hilang dan lain-lain, itu ya itu sangat-sangat kecil sih tapi. Oke, tapi berarti dengan tadi kayak memastikan dulu ngasih notification gitu ya, ibaratnya ke bayarnya atau yang mau pembeli yang akan membayarkan itu salah satu dari security-nya dari Ninja nih untuk COD ini. Betul. Oh, I see. Tapi ada ini nggak Pak, kayak cara lain mungkin kayak atau keamanan yang seperti apa sih dari sistem COD Ninja ini gitu? Selain itu ya. Sistem COD ya biasanya kita juga punya POD ya. POD itu proof of delivery ya. Yang foto ya. POD foto terus dia terkonek ke GPS. Jadi artinya ketika dikirimkan ke lokasi tertentu ada fotonya, ya tergantung ya kan bayar, ada yang malu difoto, ada yang enggak gitu. Iya, biasanya pakai aja. Aku sih biasanya pakai aja Mas. Atau pakai tutupin muka gitu ya. Benar. Atau paketnya aja, atau misalnya rumahnya yang difoto itu juga ada, dan di situ kita juga itu terkonek ke GPS. Jadi dari sisi kita bisa track gitu kurirnya betul-betul ngantar ke alamat yang seharusnya gitu ya, ataukah misalnya ketika wah ternyata nggak ada di rumah, udah 3 kali pengantaran, 5 kali pengantaran, ternyata nggak ada di rumah, itu juga ada gitu ya fotonya. Ini buktinya loh bahwa kita udah datang, tapi kita ternyata tidak bisa menemui si buyer gitu. Jadi dari sisi seller gitu kan nggak merasa dirugikan nih. Kan biasanya kalau COD ya, kalau retur gitu kan dia tetap bayar kan dari sisi ongkir. Jadi ketika bayar itu kan pasti pasti seller pengen bener nggak nih diantar gitu ya. Nah, kita udah ada sih untuk hal-hal bukti gitu ya, bahwa kita udah melakukan pengantaran, bukti barang sudah diserah terimakan gitu, itu juga ya kalau buat seller mungkin menambah peace of mind lah gitu ya. Bener sih, jadi agak tenang ya Betul, dari situ. betul. Tapi kira-kira apa nih kayak perbedaan dari sistem COD yang ada di Ninja Express mungkin sama partner logistik lain yang ada? Yang lain emang bisa ya? Juga ya. Maksudnya ini lebih kayak ke COD yang sama Ninja misalkan dibandingin sama apa gitu. Iya. Ada bedanya nggak sih? Kalau COD di kita ya, di Ninja yang umum dulu ya, yang umum biasanya dari sisi Ada yang nggak umum ya berarti? Ada. Ada, oke. Sabar. Jadi di kita ya biasa ya pengantaran 3 kali gitu ya, terus nanti ketika uangnya udah balik, nah nanti kita bisa transfer balik ke seller itu seminggu 2 kali. Itu ada schedule-nya gitu ya. Bahkan untuk beberapa seller kita itu juga kita buka opsi untuk tiap hari nih daily reimbursement gitu, daily disbursement gitu. Jadi komplit hari ini, besok udah ditransfer. Nah itu salah satu yang baru Ninja tuh yang bisa sebenarnya. Sama kalau di kurir lain 3 kali attempt, di Ninja kita provide 5 kali attempt. Jadi misalnya hari ini datang, belum ada duitnya, besok datang lagi, belum ada duitnya, itu bisa sampai 5 kali. 5 kali tuh. Jadi memastikan effort kita lebih banyak gitu ya, kita memastikan bahwa si kiriman ini sukses lah gitu. Nah itu mungkin salah satu keunikan yang Ninja punya ya dibandingin yang lain kalau terkait dengan COD. Baru dengar sih memang sampai 5 kali ya. Biasanya 3 kali gitu ya kalau yang Iya, lainnya. aku juga tahu 3 kali, dan tapi aku agak amazed gitu ya dengan sistem disbursement-nya setiap hari gitu. Jadi itu menguntungkan para seller juga ya Pak. Betul. Karena juga para seller bisa langsung ngambil uangnya. Ya. Itu via apa tuh Pak biasanya? Video lah. Wah, masuk, smooth ya. Menguntungkan nih memang kita dengan Ninja ini. Iya, jadi memang untuk beberapa seller di kita tentunya ada proses verifikasi dulu ya, karena kan untuk disbursement tiap hari itu secara proses di backend ada Lumayan ya. kalau kata orang Sunda tuh reward gitu ya. Bener. Tapi ya nggak apa-apa, memang si proses COD ini juga kan semakin cepat balik uangnya, semakin bagus kan buat seller ya. Iya, Apalagi iya. seller
butuh cash flow, butuh beli pulakannya lagi, itu pulakan bahasa Jawa. Kita kadang nggak tahu ya, oh iya gitu. Kalau di situ ya Mbak ya. Oh tapi untuk sistem COD sendiri ini, untuk mungkin dari Ninja ke para seller, ada TNC tersendiri nggak sih Pak? Karena kan mungkin lebih, menurut aku lebih riskan ya untuk kayak si seller untuk bisa mengaktifkan sisi COD-nya. Dari Ninja tuh gimana? Ada TNC-nya nggak? TNC kalau di kita itu sebenarnya nggak ada TNC yang khusus ya. Paling kita juga nanti ada maksimum gitu ya, misalnya maksimum berapa juta. Maka biasanya rata-rata kalau yang pakai Ninja gitu ya, kirim COD biasanya di bawah 1 juta sih secara value. Oh. Dan biasanya juga di kita untuk yang tadi yang di disbursement itu ya tergantung dari seberapa banyak transaksinya gitu. Biasanya juga kita bisa activate kayak COD daily, pasti kita lihat dulu transaksinya seperti apa gitu ya, apakah cukup signifikan, cukup banyak gitu ya, sehingga dari kita bisa proses di backend-nya lah gitu. Cuma itu aja sih. Tapi kalau yang keterbatasan gitu pasti sih nggak ada yang asal jangan COD 50 juta gitu ya kan. Kan kasihan kurirnya kan gemeter ya pegang uang 50 juta gitu ya. Banget. Benar gitu, jadi seperti itu. Tapi untuk pengirimannya sendiri kayak ada nggak sih mungkin yang nggak bisa dikirim melalui COD seperti liquid kah atau barang makanan atau emas gitu? Nah, gitu. Susah juga emasnya. Nanti kalau emas kirim tersipu-sipu yang terima. Iya. Tapi kalau di kita memang untuk produk-produk yang istilahnya uang ya, bentuknya uang ataupun emas gitu ya, logam mulia itu memang belum bisa sih sampai sekarang gitu ya, karena cukup riskan ya. Tapi kalau yang elektronik itu masih bisa gitu ya, atau handphone seperti itu masih bisa. Ya biasanya kalau seller-seller yang kita biasanya jualannya lebih ke barang sehari-hari ya, gitu ya, baju, sepatu, gitu ya, aksesoris gitu. Jadi nggak yang seperti itu masih bisa lah. Gitu. Jadi ya kecuali liquid juga bisa ya, tapi kan liquid balik lagi dari sisi pengirimannya dulu, jangan langsung ke COD-nya gitu ya. Kalau liquid lewat pesawat memang ada keterbatasan gitu ya. Narkoba ya jelas nggak boleh. Iya, nggak boleh ya, dilarang. Semua drugs. Ya, jangan ya teman-teman, jangan ya. Gitu ya, yang gitu-gitu ya kita mengikuti standar aturan pengiriman sih ya. Artinya memang dilarang ya, kita pasti nggak akan kirim barang-barang berbahaya gitu ya, hidrogen peroxide gitu ya, yang biasanya kalau bocor bisa melukai kulit gitu ya, nggak bisa barang keras. Menarik juga ya COD service-nya Ninja ini. Ini sih pasti seller pas denger, oh bisa tiap hari nih disbursement gitu kan. Lain kayak, oke aku ada waktu 5 kali nih. Iya. Tapi kalau dari Ninja sendiri nih Pak, kita mungkin udah akan ngomong yang hal berbeda itu. Ada fitur-fitur lain nggak sih Pak yang dari Ninja mungkin beberapa penonton kita nih, si para seller juga belum tahu nih kalau ternyata Ninja tuh bukan hanya menjual jasa pengiriman aja gitu. Oke, jadi memang Ninja hadir di Indonesia punya tujuan memang bantu UMKM ya, UMKM di Indonesia ya, supaya mereka bisa grow dan mereka nggak pusing cari partner gitu ya. Kalau misalnya mau beli barang di luar negeri, misalnya kalau mau nyimpen barang, kalau mau kirim barang ke luar negeri, nah semua itu kita Ninja punya sebenarnya. Jadi kita punya fulfillment gitu ya, jasa fulfillment. Kita juga punya jasa Ninja Direct namanya ya, itu pengiriman dari buat teman-teman UMKM gitu ya, atau teman-teman seller yang mau datengin barang dari luar negeri, misalnya dari China, dari Thailand, itu kita bisa sebenarnya. Dan yang terakhir ada cross border nih, ya siapa tahu dari teman-teman yang nonton ini, nggak usah yang udah gede nih, Indonesia udah kuasai gitu ya. Kita pengen jualan di Malaysia, jualan di Singapura, di Vietnam gitu. Kebetulan memang Ninja udah available gitu ya dari sisi coverage ke negara-negara itu ya kan. Yang dekat-dekat dulu aja ya, jangan ke Amerika gitu. Asia dulu ya. Asia dulu aja. Gitu. Berarti untuk fulfillment-nya sendiri ini, aku tadi sebenarnya dapat bocoran sih dari Pak Hani ini. Kita udah tahu nanti fulfillment ini gitu. Tapi baru mau dikasih tahu nih. Enggak, aku mau nanya, kenapa akhirnya selain membantu dari jasa pengiriman dan mungkin memang membantu UMKM di Indonesia ini, kenapa harus fulfillment yang akhirnya kayak kita harus bikin dia nih gitu? Apa Bapak mungkin melihat ini suatu kebutuhan yang
major mungkin ya untuk para seller beauty. Demand-nya banyak nih ya gitu. Sebenarnya ini lihat dari fenomena bahwa sekarang online shop banyak di mana-mana gitu ya, toko selain di marketplace ada juga yang di non marketplace ya, di website gitu ya, atau bahkan yang pakai platformnya Jubelio gitu ya. Artinya buat seller-seller mungkin yang orderannya masih 30 sehari mungkin masih oke ya, handle sendiri, packing sendiri. Tapi kalau udah 100, kalau udah 1000 sehari itu ya pasti kusut lah, quote and quote ya. Ya, banyak juga kita datang ke tempat seller gitu ya, kita ngelihat kalau bahasa ininya rumahnya udah kayak gudang atau gudangnya udah kayak rumah. Jadi rumahnya udah berantakan, udah kayak gudang, tapi ada yang udah punya gudang tapi kayak rumah, soalnya dia nggak pulang-pulang di situ aja gitu ya. Nah, kita pengen bantu sebetulnya bahwa sebenarnya seller itu udah ada opsi loh gitu ya, untuk selain ngurusin packing, ngurusin karyawan masuk keluar gitu ya, apalagi karyawan yang kerja di operasional packing gitu kan biasanya dia susah lah gitu ya dari sisi memastikan bahwa dia datang atau enggak gitu, dibayarnya harian gitu. Nah, kita nyediain lah yang namanya Ninja Fulfillment supaya lo udah jualan aja gitu ya, tinggal pilih barang apa yang mau dijual, gimana cara marketingnya, masalah back end, operation, pengiriman gitu ya, sama Ninja aja. Tapi itu berarti namanya Ninja Fulfillment? Betul. Atau kalian punya nama lain nih gitu? Enggak? Namanya Ninja Fulfillment. Ninja Fulfillment guys namanya, oke. Kira-kira ada perbedaan nggak dari Ninja Fulfillment ini dengan fulfillment yang lain? Maksudnya kalau kita ngebahas fulfillment nih, udah banyak juga kan dari yang lain gitu, misalkan buka ada yang ganti nama, ada yang tetap sama. Kira-kira ada perbedaannya nggak fulfillment ini dengan fulfillment lain? Oke, kalau dari sisi fulfillment kita udah lakukan yang namanya semuanya terintegrasi ya. Artinya semuanya by system. Gimana ya? Kalau buat seller kasih barang ke dia terus dikasih ke fulfillment, itu katanya kayak nyerahin anak ke orang lain gitu ya. Karena itu kan bisnis yang sebelumnya dia urus sendiri gitu, terus dia kasih ke orang, biasanya mereka sangat hati-hati dan kita sangat paham, makanya kita jaga bener visibility dari proses di gudang kita gitu. Jadi nanti si pemilik barang atau seller gitu ya bisa lihat nih, oh order yang ini lagi di packing, oh order yang ini lagi di nunggu dijemput kurir, oh order yang ini udah nyampe gitu ya. Karena secara sistem kita juga udah terintegrasi sama 3PL gitu ya, atau kurir, utamanya Ninja terutama ya. Pasti gitu. dong. Betul gitu. Jadi stoknya juga bisa lihat kira-kira barang mana sih yang bentar lagi habis, barang mana sih yang laku gitu, dia juga bisa lihat gitu. Artinya tinggal dikit lagi nih, ini beli lagi. Jadi dari sisi sistem nggak ada yang manual, tadi udah disebut ya, semuanya terintegrasi gitu. Jadi buat para seller itu lebih mudah lah daripada bikin karyawan, ini bikin gimana supaya jualan gitu kan. Kejual. Betul. Tapi berarti fulfillment ini maksudnya kalian menerima ada dibatasi nggak, kayak harus kategori skincare doang gitu, atau kalian kayak udah kita open untuk semua kategori gitu? Sebenarnya kita lebih prefer untuk barang-barang yang nggak terlalu besar ya gitu, mungkin small medium item gitu ya. Kalau mau nyimpen meja gitu ya lumayan ya, agak repot ya gitu ya. Jadi kalau misalnya barang-barang sehari-hari, mungkin kosmetik, fashion gitu ya, kita juga di sana banyak yang jualan sepatu, yang jualan susu juga ada, yang sehari-hari makanan, ada F&B juga gitu ya. Kalau kosmetik udah jelas, kalau terus apa lagi ya, macam-macam lah, elektronik juga ada gitu ya. Ya jadi kita nggak membatasi sih sebenarnya, lebih ke mungkin yang nggak boleh barang-barang yang berbau gitu ya, kayak misalnya chemical, kan itu bisa mempengaruhi barang yang lain ya dari secara ini gitu. Bunga kita ada. Bunga. Tapi kan kayak harus di-maintain banget nggak sih ya? Bunga plastik. Disiram. Kayak disiram. Iya, gue pikir diurusin juga tuh berarti tanamannya. Ya, salah satu customer kita nyimpan kayak amenities, bukan amenities ya, peralatan buat prepping gitu. Jadi pas kado, bunganya, pitanya, bahkan terus sampai yang hal seperti itu di fulfillment kita juga ada. Ada ya, aksesoris kayak gitu ya buat acara. Kita juga ada ruangan yang ada AC-nya. Kita misalnya buat kosmetik, kalau lipstick kan mungkin kalau panas dia
melonyot meleleh gitu. Iya. Atau untuk makanan dia supaya nggak cepat basi harus biar di nggak ruangan basi. suhu tertentu, kita juga ada gitu. Jadi lengkap lah dari sisi facility. Menarik ya. Pisah juga ya berarti. Betul. Kayak food sama non food udah pasti kayak dipisah. Pasti ya. Nah tapi ya, tadi kan nggak ngomongin tentang ninja fulfillment aja nih sama COD. Tapi sempat di-mention masalah ninja direct. Ninja direct itu apa sih Pak? Nah, Ninja Direct ini sebenarnya salah satu yang membedakan Ninja dengan kurir lain juga. Kita punya Ninja Direct. Ninja Direct ini jasa yang bisa bantuin teman-teman pengusaha untuk sourcing barang di luar negeri. Gitu. Utamanya misalnya di China atau di Thailand misalnya gitu ya. Kenapa penting? Karena kadang-kadang sebagai pebisnis kita mau mulai itu bingung dari mana, iya nggak sih? Beli barangnya di mana, barangnya kayak apa, gitu. Nah, Ninja Direct ini yang betul-betul memudahkan. Misalnya nih mau jualan barang-barang sehari-hari, sendok, garpu, kontainer, gitu. Kadang-kadang kita bingung ya beli di mana. Nah, kita beli di sini juga belinya di sana, gitu ya. Gitu. Kalau di Ninja Direct artinya kita cuma kasih tahu, gue mau beli ini loh, tolong dicariin. Nah, itu benar-benar mereka yang cari di sana suppliernya dengan spesifikasi yang kita mau. Terus ntar ngambil barangnya ke? Nah, nanti dikirim langsung sampai sini. Nanti kita tinggal ngomong ke Ninja, kita mau barang tertentu dengan kuantitas segini, gitu. Minta tolong dicariin di sana suppliernya ya ada apa enggak, gitu ya. Terus kalau ada, berapa tuh sampai sini? Itu udah diurusin semuanya dari bea cukai dan semuanya. Iya, diurusin semua. Sampai nyampe ke sini bersih, udah ada brandnya juga bisa. Misalnya peralatan makan di Belio misalnya. Siapa tahu di Belio mau ini ya, mau expand gitu kan ya. Gitu misalnya gitu ya, atau elektronik juga bisa, misalnya mau sourcing mouse gitu ya, mereknya Jubelio, bisa juga dicariin. Gitu kan kadang-kadang kalau kita mau bisnis tuh kalau mau ngambil barang di sana ada kendala bahasa gitu ya, terus kita takut gimana kalau ditipu-tipu nanti sama supplier sana. Nah, dari Ninja Direct itu bisa bantu. Atau misalnya kita udah kenal sama supplier di sana, minta bayarin dulu sama Ninja Direct, bisa juga. Gitu. Jadi ada semacam dibayarin dulu, nanti kalau barangnya udah nyampe baru kita bayar ke Ninja Direct. Enak kan? Iya, banget. Ini keuntungannya banyak banget sih. Aku gak lemes sih dengan ini kan. Pengen bisnis langsung ya? Iya, apa ya? Ngaji ya jadi bisnis ya. Jadi ya mudah lah intinya ya, dari ujung ke ujung langsung nanti betul, nanti di quote Mbak untuk barang ini, sendok tadi nih kalau kuantitinya segini, harga per piecesnya segini, udah termasuk ongkos kirim lah dan lain-lain gitu. Kita tinggal fokus ngurus budgeting aja sih. Gimana nih ngurus budgeting, segini sekian. Kan udah bayar duluan lagi kan, udah sampai baru bayar nih. Enak ya. Seller yang udah pengen langsung Ninja Direct. Tapi maksudnya dengan kayak nunggu barangnya nih nyampe baru bisa bayar, maksudnya itu plus minus ya untuk sisi ninjanya. Kalau aku lihat dari point of view ninjanya, nah itu kayak pernah ada nggak sih kayak kendala atau tiba-tiba di ghosting gitu, sama mengurus si kendala itu tuh kayak gimana sih gitu biar nggak di ghosting? Nggak di ghosting. Ya itu namanya resiko bisnis ya kalau kita bilang, artinya semua bisnis pasti ada resikonya. Ada aja gitu customer yang udah DP nih, kan kita ada DP tertentu ya, misalnya DP sekian angka, ketika barangnya datang sama dia nggak diambil gitu ya. Ada juga yang seperti itu, cuman ya nggak banyak lah. Ya rata-rata mereka sangat dari sisi seller, dari sisi customernya Ninja Direct dan Ninja ya terutama, mereka ngerasa sangat terbantu ya, karena kan kadang-kadang kalau kita mau bisnis kita selalu mikir, aduh gimana nih gitu ya, gimana resikonya gitu ya, sourcing kesana gimana, takut ditipu. Artinya keuntungannya outweigh the risk lah kalau menurut kita ya, sebagai Ninja, dari sisi Ninja sebagai penyedia jasa gitu ya, menurut kita apa yang kita lakukan buat seller ini sangat worth it lah dibandingkan resikonya gitu. Selama ini juga nggak terlalu banyak lah ya untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau di kita tuh mungkin ada ini ya, sedikit detail ya, kalau yang mau dicari supplier tuh jadi modal minimal 50 juta gitu ya. 50 juta angka yang menurut saya sih cukup make sense ya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita udah kenal sama suppliernya gitu
itu jatuhannya udah bukan beliin lagi, tapi lebih ke arah nitip lah. Udah mau bayangin ini, udah kontak-kontakan, nanti tinggal minta diambilin ya sama Ninja Direct. Nah itu bisa, itu nggak ada minimumnya. Tinggal ongkirnya aja gitu. Ini cuan banget sih ya. Memudahkan Iya, sih menurut aku ya para bisnis ini. Aku shock. Mau langsung bisnis besok. Kayaknya ya. Aku lagi mikir apa yang aku harus beli dari luar nih. Oke. Langsung riset ya bisa. Benar, aku riset di sini ya Mbak Rifani, kita apa? Ini aku mau. Boleh. Langsung jalur dalam ya. Dalam. Oke. Selain itu juga tadi aku dengar masalah tentang Ninja Cross Border ya. Apa sih dari Ninja Cross Border yang diberikan dari Ninja, maksudnya apa itu? Cross border itu ya Ada. basically melewati Batasan. Iya benar, bahasa Inggrisnya Nah, iya. dalam hal ini batas negara lah ya, udah pasti. Oke. Gitu. Itu salah satu, itu nama untuk jasa ekspornya Ninja lah. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin di sini yang baru dengar tentang Ninja, kayaknya nggak banyak. Karena sudah terangkat ya. Jadi apa? Kan Ninja ada di beberapa negara juga ya, selain Indonesia gitu. Jadi dengan ada di banyak negara itu, menurut kita ini juga jadi peluang nih buat kita bisa bantu seller-seller di sini, gitu ya. Apalagi mereka yang merasa bahwa kayaknya produk gue cukup oke nih untuk bersaing gitu ya di pasar lain, misalnya di Malaysia, di Singapura, di Vietnam, misalnya di Filipina, gitu yang mana di sana semua ada Ninja, itu bisa lewat kita, gitu. Jadi cukup barang sama kayak ngirim biasa malah, gitu ya. Cuman memang ada beberapa paperwork aja lah, gitu ya. Misalnya mau apa skincare gitu kan ya, tentunya si skincare yang mau dikirim ke sana harus ada di sana apa izinnya gitu ya, BPOM-nya lah kalau di sini, atau halalnya gitu ya. Kalau di Malaysia itu harus diurus dulu, tapi intinya ketika nanti semuanya udah set up, kita tinggal kirim, itu sangat-sangat mudah gitu ya. Mungkin buat teman-teman pengusaha juga kan ya, kadang-kadang punya jaringan distributor gitu ya, kenal sama distributor di Singapura misalnya. Nah, nanti distributornya tuh yang ngurus, kita tinggal ngirim aja, itu bisa juga. Bisa pakai si Ninja Cross Border. Bisa pakai Ninja Cross Border. Tapi kayak ada perbedaannya nggak sih dengan mungkin ada juga beberapa partner logistik gitu ya, atau kayak logistik lain yang memang dia ada pengiriman juga nih gitu ke luar negeri gitu. Nah itu perbedaannya dengan Ninja Cross Border sendiri itu apa? Kalau di kita sih lebih ke kemudahan ya. Artinya kalau udah pakai Ninja, yang pakai cross bordernya gitu ya dikirim. Ya karena di sana juga ada Ninja juga gitu ya. Artinya sangat-sangat mudah. Jadi teman-teman nanti juga bakal apa kita bantu untuk dari sisi paperwork gitu ya, apa aja yang dibutuhkan supaya pengiriman ini nyampe di sana gitu ya. Nanti juga teman-teman bisa track tuh udah sampai mana pengirimannya gitu ya. Artinya mungkin juga teman-teman udah familiar sama logistik yang brand logistik yang bertaraf internasional gitu ya. Nah kita nggak kalah lah dengan mereka semua gitu ya, dan itu menurut saya sih salah satu keunggulannya Ninja dibandingkan kompetitor lokal lain lah di sini gitu, bahwa betul sejujurnya gitu ya. Jadi lebih mudah karena ya di sana juga diurus, fulfillment-nya juga ada di sana kalau mau pakai gitu. Di luar negeri juga ada? Di luar negeri juga ada fulfillment-nya gitu ya, lengkap lah. Di sana juga ada Ninja Direct gitu ya. Jadi sama ada juga betul ya. Jadi misalnya di sana udah ada distributor, ya udah aja Ninja Direct nanti kirimnya ke Malaysia aja ya. Itu juga bisa gitu. Jadi teman-teman istilahnya bisnisnya benar-benar fokus sama hal-hal yang penting aja untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Hal-hal terkait sourcing, gudang, terus tadi sourcing, gudang sama pengiriman. Biar Ninja aja yang ngurus. Jadi kayak operasionalnya nggak perlu ribet lah gitu ya. Core-nya aja lah, sewa KOL, posting IG, live aja ya Pak. Itu aja udah. Pokoknya urusan yang keringetan Ninja aja gitu. Boleh untuk masuk. Pilihnya ntar dari Jubedo Shipment ya teman-teman. Pasti ya Jubedo. Kalau lihat menarik banget sih, tapi ya dari tadi pertama dari sistem COD-nya Ninja
Dimana itu juga menguntungkan para seller, tapi juga menguntungkan para si bayarnya juga. Betul. Terus dengan adanya tadi Ninja Direct, dimana para seller yang mau nyari Mau mulai bisnis dari luar gitu bisa langsung Ninja Direct, nanti juga bisa mengirimkan ke dengan Ninja Cross Border. Iya. Kan kalian juga bisa menyimpan produk kalian di Ninja Fulfillment. Jadi urutannya ujung ke ujung kan ya, dari Iya. beli barang, Hmm. nyampe Indonesia masuk gudang, dari gudang ketika ada order langsung dikirim. Komplit banget Selesai. sih. Emang nih paket komplit ya. Jadi sekarang itu zamannya kalau jualan barang nggak perlu lihat barangnya. Oh gitu. Oh iya dong, kan Beli dari apa dong lihat apanya? ya dari luar negeri langsung masuk ke gudang kita. Ah, Dari gudang kita langsung dikirim ke customer. oh iya. Kita yang iya. jual nggak perlu lihat barangnya dong, Iya bener betul. kan? Yang penting uang masuk aja Betul. kan Masuk penghasilan. Lihat uangnya aja ya. Bener Betul ya nggak? bener. Ditambah lagi yang tadi COD bisa tiap hari kita sebagai seller. Iya. Ya cuan lah pokoknya lah. Cuan-cuan aja ya pokoknya Iya. para seller ya. Itu ya. Oke. Nah, tapi aku juga mau mention nih, mungkin beberapa juga yang udah join juga omnichannel dan memakai fitur juga shipment belum tahu kalau kita lagi ada campaign. Bareng sama Ninja. Nah, campaign itu apa tuh Mbak Tita? Lempar nih gue. Ini kita lagi ada promo kebetulan ya sama Ninja. Kita lagi ada harga coret, promo harga coret dengan Ninja, namanya promo untuk paket Ninja itu sebesar 5.000. Jadi para buyer yang nanti seller atau buyer yang memakai juga shipment dan memakai kurir Ninja itu harganya jadi murah banget deh Mbak Tita. Iya, udah harganya juga terjangkau. Ada juga campaign kita nih lagi jalanin. Makin Makin murah, murah. makin cuan. Nah, untuk promo ini sampai nanti tanggal 31 Desember. Jadi Persediaan masih lama. terbatas ya, tapi ya. Jadi siapa cepat ya dapat ya. Kalau aku lihat sih udah mau habis Mbak Tita, jadi harus cepet-cepet nih dihabisin. Makanya diaktifin deh kalau bisa ya pakai Dihabisin. yang diaktifinnya Ninja aja dulu lagi ada promo gitu. Oke, kalau Oke, begitu. kalau gitu. Terima kasih banyak loh Pak Rifani udah Makasih. sharing banyak banget ke kita. Makasih. Kita sampai tercengang kayak Iya. Dan jangan lupa ditunggu juga untuk fitur yang akan kita unlock bareng sama Ninja. Nah, ini Oke, dia. kita udah spill nih di sini. Bakal kita lakuin pertama sama Ninja dulu. Pokoknya kalian cuan-cuan aja para seller. Kalau butuh mau berbisnis mulai, langsung kontak Ninja Express. Oke, Oke, kalau kalau gitu gitu. aku dari Gia Aku Tita. dan Mbak Rifani selaku VP dari Ninja Express. Bye bye.